Kan? Pada saat yang sama dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Itu dinyanyikan di saat pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian dikibarkan pula bendera merah putih. Bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Siapakah Ibu Fatmawati? Beliau adalah istri dari Insinyur Soekarno. Nah, kemudian petugas pengibar benderanya itu ada 3, yakni SK Trimurti, kemudian Suhud Sastro Kusumo yang terkenal dengan nama Suhud, biasanya hanya dipanggil Suhud saja, dan Abdul Latif Hindraningrat yang terkenal dengan nama Latif, nama panggilannya. Tetapi pada saat berikutnya untuk pengibaran bendera itu diusulkan agar yang mengibarkan itu dari pemuda saja, dari pemudi tidak usah. Nah, maka kemudian pada saat pengibaran itu hanya dilakukan oleh 2 orang, yaitu Suhud Sastrokusumo dan Abdul Latif Hindraningrat. Ya, SK Murti itu istrinya Sayuti Melik yang mengetik bendera merah putih. Oke, anak-anak, sekarang ini adalah teks proklamasi kemerdekaan yang dulu dibacakan oleh I.R. Soekarno. Oke, Bu Guru juga akan ikut membaca, mengulang membaca. Nanti anak-anak juga ikut membaca sendiri ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, ini adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita akan berlatih menjawab soal yang ada di buku siswa kalian. Nanti bisa dibuka, dicari ya, halamannya Bu Guru lupa, ini tidak ngedep buku siswa. Yang pertama, mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaan? Nah, jawabnya apa? Sudah siap-siap jawabnya? Oke, dicocokkan jawabnya. Jawabnya karena untuk menandai bahwa Indonesia telah merdeka dan menjadi negara independen yang memiliki hak untuk mengatur wilayahnya sendiri tanpa campur tangan bangsa orang lain atau bangsa lain. Nah, dengan begitu anak-anak ketahui bahwa rakyat Indonesia itu sudah lama sekali, 350 tahun. Nah, 350 tahun itu di bawah penjajahan Belanda. Ya, maka sudah turun-temurun dari mulai mbah buyutnya sudah meninggal, ke simbahnya sudah meninggal, ke bapaknya meninggal semua. Nah, ini Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Maka Indonesia telah lama sekali menginginkan untuk hidup bebas, untuk hidup merdeka. Maka pada saat ini proklamasi kemerdekaan dibacakan. Dengan ditandai dengan pembacaan proklamasi kemerdekaan ini berarti Indonesia telah merdeka. Nah, sekarang soal yang nomor 2. Apa akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Nah, setelah ada pembacaan atau peristiwa proklamasi kemerdekaan itu, apa akibatnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia itu? Kira-kira apa anak-anak? Dengan dibacakannya proklamasi, kehidupan bangsa Indonesia menjadi bagaimana berarti? Nah, kita tampilkan jawabannya. Oke, jawabnya dengan diproklamirkan proklamasi kemerdekaan berarti Indonesia telah merdeka dan rakyat Indonesia bisa menghirup udara segar. Maaf, ini ketikannya kurang ya, baru berarti Indonesia saja. Artinya dilanjutkan Indonesia telah merdeka. Oke, soal yang nomor 3. Bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa tersebut, pada peristiwa proklamasi tersebut? Nah, jawabnya kita tampilkan. Oh, ini jawabnya yang tadi ya. Lanjutannya tadi, bangsa telah merdeka. Oke. Bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa tersebut? Nah, jawabnya adalah bangsa Indonesia mampu bersatu dan mendahulukan kepentingan umum sehingga dengan persatuan itu dapat membawa Indonesia
mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka yang ditandai dengan diproklamirkan proklamasi kemerdekaan. Oke, itu anak-anak? Iya, ya, cukup sekian, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.